Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Bar Studio. So, kali ini gue bakal suguhin alur cerita film High and Low yang kedua, End of Sky. Dan movie ini adalah sequel yang akan menjadi pembuka cerita sebelum pertarungan puncak di High and Low The Movie 3 Final Mission. Dan bisa dibilang movie ini juga berhasil menyuguhkan adegan pertempuran yang epik dan kompleks. Juga bisa mendeliver cerita sedemikian rupa sehingga memberi fondasi yang kuat untuk cerita di film selanjutnya. So, kita mulai aja langsung bahas ceritanya. Sebagai prolog, ditampilkan kelima geng SWORD menghadapi permasalahan internal mereka masing-masing. Rude Boys dengan masalah di Mumegai, Daruma Ika dengan masalah di markasnya, Oyako dengan para penantangnya, White Rascal masalah di klub malamnya, dan Sano Rengokai dengan para berandal yang sok keras yang sok-sok nantang mereka. Masuk ke dalam inti cerita. Berbekal informasi yang didapat dari Masaki dan Hiroto ditambah dengan USB yang ditinggalkan oleh Takeru di film High and Low The Right Train, Cobra mengajak kelima leader geng SWORD untuk bertemu dan membuat kesepakatan. Intinya dalam kesepakatan itu, kelima geng SWORD akan saling membantu jika terjadi masalah, khususnya yang bersangkutan dengan Kuryu Group. Cobra berasumsi jika isi USB bisa dipublish, maka Kuryu bisa dihancurkan. Namun Rocky bersikeras tak menyetujui perjanjian tersebut karena dia menilai jika White Rascal hanya perlu untuk melakukan apa yang harus mereka lakukan. Sementara Yuga cenderung tak percaya dengan cerita USB itu. Sementara Rude Boys lebih memilih untuk merundingkan masalah tersebut dengan Smokey terlebih dahulu karena Smokey yang tak bisa hadir di pertemuan itu. Namun berbeda dengan Murayama yang langsung mendukung perjanjian tersebut. Di tempat lain di lapas Rasen terlihat para anggota geng Dog berbaris dan sedang menyambut kebebasan pimpinan mereka, yaitu Ranmaru. Sementara Cobra dan anggota Sano yang lainnya berdiskusi mengenai para pemimpin SWORD yang enggan menyetujui perjanjian tersebut. Lalu Cobra pergi keluar, sementara diperlihatkan Tetsu sedang memancing bersama Dan. Dia juga membicarakan kemungkinan baik yang bisa terjadi jika Kuryu berhasil membangun kasino di daerah Sano. Tetsu berujar jika kasino berhasil dibangun, kemungkinan usaha pemandian milik keluarganya bisa ramai kembali. Lalu, Dan yang bersimpati juga berusaha membantu dan akan mendiskusikan hal tersebut dengan Cobra. Di tempat lain terlihat para petinggi Kuryu sedang bertemu. Lalu datang juga Saiko yang adalah seorang kepala kepolisian di tempat mereka. Saiko mengungkapkan jika dia bersedia bekerja sama di bawah Kuryu. Juga di sini diperkenalkan eksekutor bayaran Kuryu, Komandan Kurosaki, Genji Kuki. Scene berganti di mana Amamiya Kyodai, Masaki dan Hiroto diperlihatkan kembali pasca pertempuran melawan Kamizono. Diceritakan bahwa Masaki telah menyerahkan USB pada Kohaku. Entah apa tujuannya, namun mungkin sebagai bentuk respect Masaki pada Kohaku. Dan Kohaku pun menyanggupinya karena ingin menghancurkan Kuryu. Terlihat Saiko di depan penginapan Masaki dan Hiroto. Saiko meminta USB itu. Dia berujar ingin membantu mereka, namun Masaki dan Hiroto tak bisa mempercayainya dan memilih untuk pergi dan mengacuhkannya. Lalu terlihat di bandara Kohaku dan Tsukumo pulang dari luar negeri. Entah apa keperluan mereka di luar negeri, namun yang pasti masalah USB belum diselesaikannya. Lalu Kohaku berniat menemui Masaki dan Hiroto. Lalu ketika mereka akan pergi, tiba-tiba orang dari Kuryu datang dan menghalangi Kohaku dan Tsukumo. Datang juga Genji yang kali ini mengincar Kohaku. Pertarungan sengit antara Kohaku melawan Genji terjadi, sedangkan Tsukumo melawan krocok-krocok Kuryu. Kohaku yang terkenal tangguh benar-benar direpotkan oleh Genji karena Genji juga tak mudah untuk dikalahkan. Kemudian saat Genji berusaha membuat Kohaku jatuh dari ketinggian, Kohaku berhasil membalikkan keadaan dan balik mendorong Genji hingga terjatuh. Sementara itu, Tsukumo berhasil mengatasi para krocok Kuryu. Kemudian Kohaku dan Tsukumo bergegas pergi. Namun tak lama setelah itu, terlihat Genji menghadang dengan membawa sebuah katana. Dia berusaha menjatuhkan Kohaku dan Tsukumo, namun Kohaku dan Tsukumo berhasil menghindarinya. Lalu di markas White Rascal terlihat beberapa anggotanya mengundurkan diri, sementara Cobra juga ada di sana untuk menemui Rocky dan membicarakan masalah perjanjian tersebut. Namun Rocky tak mau menemui Cobra, sementara Kishi menemui Cobra dan menyampaikan bahwa Rocky tak berminat dengan perjanjian itu karena Ranmaru yang merupakan pimpinan Dog telah terbebas dari penjara, dan itu menjadi masalah bagi White Rascal dan Rocky tak mau orang lain mencampurinya. Di sisi lain, Rocky menceritakan tentang siapa Ranmaru. Dia adalah orang yang sangat kejam dan sadis. Ditambah lagi antara White Rascal dan Dog akan selalu menjadi musuh karena tujuan mereka saling bertolak belakang. Di pertempuran terakhir saat White Rascal melawan Dog, bahkan Ranmaru juga menyerang dan secara membabi buta melakukan pemukulan terhadap polisi, dan itu yang membuat Ranmaru akhirnya dipenjara. Sementara itu, stasiun yang menjadi arena baku hantam mereka kini ditutup dan terbengkalai.
di kafe Naomi dan mendiskusikan masalah yang dialami Tetsu dan kemungkinan adanya manfaat jika Kuryu membangun kasino di daerah mereka. Namun Cobra beranggapan jika selama itu berkaitan dengan Kuryu, hal tersebut akan lebih merugikan banyak orang. Dan juga mengatakan jika akan percuma melawan Kuryu karena Kuryu terlalu besar dan kuat. Selanjutnya di kediaman bos besar Kuryu. Di sana terlihat para pimpinan Kuryu yang akan melakukan pertemuan. Terlihat Ryu juga ada di antara mereka. Di pertemuan tersebut, mereka membahas tentang kekhawatiran mereka perihal Kohaku yang memiliki USB yang berisi bukti kejahatan mereka. Sementara di sana, Cobra, Yamato, dan Noboru membicarakan hal yang dikeluhkan oleh dan juga Tetsu. Cobra paham apa yang menjadi kekhawatiran mereka. Cobra hanya ingin melindungi kota yang mereka cintai dari masalah yang lebih besar lagi yang akan terjadi jika Kuryu berhasil memuluskan rencananya. Yamato dan Noboru setuju dengan apa yang Cobra pikirkan. Scene berpindah ke lapas Sanking, diperlihatkan para napi sedang melakukan tanding MMA di dalam lapas, dan singkat cerita pertandingan dimenangkan oleh orang yang bernama Jesse. Napi lainnya bersorak merayakan kemenangan Jesse. Selain itu, terlihat Jesse dipanggil oleh seorang bernama Balji yang merupakan anggota dari Kuryu yang datang untuk membebaskan Jesse. Terlihat di Mumegai, kondisi kesehatan Smokey semakin memburuk. Terlihat rambutnya juga semakin memutih. Dia lalu bertemu dengan seorang anak perempuan bernama Eri yang kala itu bersama Lala. Kala itu Smokey mengalami batuk yang cukup parah. Mungkin akibat sakitnya semakin parah. Lalu Eri memberi sebuah kalung yang dia percaya sebagai penjaganya kepada Smokey. Dia berharap Smokey selalu dalam keadaan yang baik. Namun Smokey meminta Eri untuk menyimpannya karena Smokey merasa Eri lebih membutuhkannya. Lalu di markas Daruma Ika, terlihat Ranmaru membuat kekacauan di sana. Dia datang ke sana untuk mengajak Hyuga bergabung bersamanya. Tapi tampaknya Hyuga tak tertarik dan tak berminat dengan ajakan tersebut. Sementara itu, posisi White Rascal semakin terpojok oleh Dob yang semakin gila karena kebebasan Ranmaru. Sementara itu, Jesse datang ke klub Heaven untuk mengajar Rocky. Sementara itu, anggota Prison Gang yang dipimpin oleh Jesse membawa dua anggota White Rascal ke hadapan Ranmaru. Geng Prison bermaksud untuk bergabung dengan Dob. Namun Ranmaru tak semudah itu menerima mereka. Lalu dia melakukan semacam battle royale untuk memperebutkan koin dan pertandingan pun dimulai. Sangat sengit pertandingan tersebut karena diikuti oleh banyak orang. Singkat cerita, masing-masing anggota Prison Gang bisa dengan mudah mendapatkan koin dan mereka langsung menghadap Ranmaru dan menunjukkannya. Dan tiba-tiba datang Jesse yang membawa banyak koin yang tadi diperebutkan. Dia juga datang membawa tongkat Rocky sebagai bukti bahwa Rocky sudah dia kalahkan. Lalu terlihat juga Rocky yang babak belur setelah diajar oleh Jesse. Di suatu tempat, Hiroto, Masaki, dan cewek hacker sedang menunggu Kohaku untuk membahas masalah USB. Lalu datang Kohaku dan Tsukumo. Masaki mempertanyakan mengapa Kohaku tak juga mengekspos isi USB ke publik, dan Kohaku berujar bahwa dia bukan orang yang tepat untuk melakukannya. Tapi Masaki dan Hiroto adalah orangnya. Karena USB itu adalah peninggalan dari Takeru kakaknya yang dia perjuangkan sampai mengorbankan nyawanya. Namun saat Kohaku akan menyerahkan USB pada Masaki, tiba-tiba Genji Kuki datang menyerang mereka dan berhasil merebut USB tersebut. Genji langsung menyerahkan USB pada anak buahnya yang langsung melarikan diri dengan mobil. Tapi Tsukumo yang langsung mengejar bisa mengatasinya dengan mudah. Sementara itu Hiroto dan Masaki langsung menyusul Tsukumo. Tsukumo yang sedang berada di mobil tiba-tiba diserang oleh Genji yang melompat lalu menusukkan katananya. Tsukumo berusaha keras untuk menghindari serangan-serangan dari Genji. Lalu Hiroto datang memandu Tsukumo. Tsukumo memberikan USB pada Hiroto dan Genji yang menyadari hal tersebut langsung melompat ke arah Hiroto. Tsukumo yang ternyata tak bisa mengendarai mobil langsung membanding setirnya dan dia menabrak sebuah gudang. Genji terus berusaha mengambil USB itu. Untung saja Hiroto berhasil menjatuhkannya. Tapi Genji ternyata berhasil mengambil USB itu. Lalu secara mengejutkan Masaki berhasil merebutnya kembali. Sementara itu Masaki dan Hiroto terus dikejar oleh musuh. Namun dengan mudah mereka menjatuhkan musuh yang mengejar mereka. Sementara itu Kohaku dan cewek hacker menyusul dengan mobil. Masaki menyerahkan USB kepada Kohaku. Namun saat Kohaku berusaha memasukkan USB ke laptop, mobil mereka ditabrak dari belakang dan membuat USB jatuh. Sementara itu orang-orang dari Kuryu masuk ke mobil mereka dan langsung menyerang Kohaku. Namun Kohaku berhasil menyingkirkan mereka satu persatu. Lalu mobil mereka ditabrak dan membuat Kohaku jatuh terguling ke belakang. Beruntung Kohaku masih bisa berpegangan pada bumper belakang mobil.
Akhirnya Kohaku berhasil masuk ke dalam mobil kembali, tapi Genji langsung menyerangnya. Masaki melompat dari motor ke atas mobil. Sementara Hiroto juga berhasil menyelamatkan cewek hacker yang tadi juga diserang oleh Kroco Kuryu. Motor Hiroto yang tadi jatuh ditabrak oleh mobil musuh dan membuatnya terbalik. Mobil sampai di sebuah jembatan. Masaki masuk ke dalam mobil dan berusaha mengemudikan mobil dan berusaha juga memasukkan USB ke laptop. Lalu proses upload pun dimulai. Masaki membantu Kohaku untuk menghadapi Genji, sementara itu mobil kehilangan kendali dan terlihat akan jatuh dari jembatan. Kohaku dan Masaki bergegas keluar dan meninggalkan Genji di dalam mobil. Akhirnya mereka berhasil keluar. Proses upload pun berhasil 100%, sementara mobil jatuh ke dalam air dengan Genji di dalamnya. Masaki, Hiroto, Kohaku, dan Tsukumo senang dengan keberhasilan mereka. Sementara itu, Genji ternyata masih bisa selamat. Terlihat berita di TV dan media lainnya mengenai kebocoran informasi mengenai rencana jahat Kuryu. Perdana Menteri terlihat kikuk saat diwawancari oleh wartawan. Sementara itu, para petinggi Kuryu mulai resah dan memikirkan langkah untuk meredam pemberitaan tersebut. Di sana terlihat Prison Gang membuat kerusuhan. Yamato dan Nobori yang melihatnya langsung menghentikannya. Pertarungan pun terjadi, namun tiba-tiba Prison Gang melarikan diri saat mobil yang menjemput mereka datang. Di markas Mighty Warrior terlihat Jesse yang datang dan menghampiri Ice. Dia meminta agar dia dan Pau diizinkan masuk bergabung dengan Mighty Warrior. Ice dengan tangan terbuka menerima Jesse sebagai anggotanya karena mereka berasal dari daerah yang sama, yaitu Little Asia. Sementara itu, Cobra mendatangi markas White Rascal. Cobra menawarkan bantuan kepada Rocky untuk menghadapi masalah yang mereka hadapi. Namun Rocky menolaknya, tapi Cobra berpesan untuk memanggilnya kapan saja jika Rocky memerlukan bantuannya dan Sano. White Rascal bersiap menghadapi pertempuran melawan Dob. Sementara di Cafe Naomi, terjadi perpecahan di antara mereka. Sementara Murayama nyamperin juga dan mengajaknya duel. Jika Murayama menang, dia meminta Yuga untuk mempertimbangkan perihal perjanjian Sword. Sementara White Rascal dan Dob sampai di tempat pertempuran, lalu Oshiage menyampaikan informasi dari Shiba dan Nonoriki jika geng Dob dibantu oleh kelompok lain dalam pertempuran ini. Cobra berniat akan membantu Rocky, tapi Dan yang masih menempatkan masalah Tetsu memutuskan untuk tidak ikut dalam pertempuran ini, dan mereka yang berpendapat sama dengan Dan juga ikut pergi dari Cafe Naomi. Di tempat lain, Murayama bersiap untuk melawan juga. Sementara itu, di stasiun, pertempuran White Rascal dan Dob dimulai. Mighty Warrior juga ada di sana untuk memantau jalannya pertempuran. White Rascal sangat kewalahan kali ini, ditambah jumlah dari mereka yang tak seimbang dengan lawan. Sementara Rocky head to head dengan Ranmaru. Awalnya Rocky bisa mengatasi Ranmaru, namun Ranmaru menjadi semakin puas dan beringas. Kemudian dia melilitkan rantai ke leher Rocky dan memukul kepalanya dengan botol kaca. Dan juga dengan sangat brutal, dia menusukkan pecahan kaca. Anggota White Rascal lainnya juga tidak mampu menghadapi perlawanan Dob. Sementara Rocky yang sedang terengah-engah dikepung oleh geng Dob. Kemudian datang Cobra dan lainnya untuk membantu Rocky. Rocky terlihat terkejut dan kedatangan Cobra. Cobra membantu Rocky berdiri dan bersiap untuk melawan geng Dob. Rocky bersikeras akan tetap melawan Ranmaru, sementara Cobra dan Yamato menghadapi lainnya. Satu persatu geng Dob mereka lawan, sampai akhirnya Yamato berhadapan dengan Brown, Noboru dengan Pau, sementara Cobra ditantang bertarung oleh Jesse. Sementara itu Murayama dan Oyako datang dengan truknya. Para siswa Oyako langsung turun dan membantu White Rascal. Sementara Murayama juga semakin bersemangat karena dia menganggap pertempuran ini adalah kegiatan ekstrakurikuler sekolahnya. Sementara itu, Root Boys juga datang ikut membantu karena diminta bantuan oleh mantan anggota White Rascal. Juga Daruma Ika yang datang dengan meriah. Yuga juga datang dan itu artinya dia telah menyetujui dengan perjanjian Sword. Sementara anggota Daruma Ika yang datang juga cukup banyak sehingga dapat membalikkan keadaan dalam pertempuran itu. Mighty Warrior datang dan ikut membantu Jesse, sementara Cobra dan Jesse semakin sengit dalam bertarung. Begitu juga pertarungan Rocky dan Ranmaru, sementara Cobra berhasil mendesak Jesse dengan kunciannya.
Tapi Rocky juga semakin kewalahan menghadapi Ranmaru. Cobra yang tengah jatuh kemudian bangkit dan bertambah semangat menghadapi pertempuran. Karena dia melihat teman-teman lainnya juga semangat dalam berjuang. Begitu juga dengan Rocky yang akhirnya bisa terus mendesak Ranmaru dan akhirnya bisa mengalahkannya. Sementara Kohaku dan Tsukumo menemui Naomi untuk memberikan kabar keberhasilan dalam pengungkapan kejahatan Kuryu. Naomi senang mendengarnya. Yamato berhasil menjatuhkan Brown, sementara Ice menerima telepon dari Ryu, dan setelahnya dia menarik mundur Mighty Warrior, begitu juga dengan Jesse dan Poe. Tiba-tiba banyak mobil datang dan membelah pertarungan. Orang-orang berjas dari Kuryu turun dan pertempuran pun terhenti. Ryuichiro Katsunari, salah satu pimpinan Kuryu, juga ada di sana. Ranmaru yang sudah terkapar diseret oleh mereka dan diinjak-injak oleh Katsunari karena dianggap sudah tak berguna. Walaupun Ranmaru adalah musuh, Cobra tak menerima dengan perlakuan yang didapatkannya. Cobra meneriaki Katsunari. Katsunari mengancam kelima geng Sword dan memastikan mereka akan mati. Dia terus memprovokasi Cobra, lalu Cobra yang kesal secara mengejutkan menendang dia sampai membuatnya tersungkur. Cobra menyatakan Sword siap berperang melawan Kuryu, dan film ini diakhiri dengan pose epik dari kelima geng Sword. Nah, film ini memang berakhir dengan cerita yang menggantung karena kisah akan dilanjutkan di film High and Low The Movie 3 Final Mission yang akan menjadi titik puncak peperangan mereka melawan Kuryu. Oke, itulah alur cerita film High and Low End of Sky. So, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, juga share video ini. Sekian dari gue. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.